Saya tidak tahu saudara pernah berpikir seperti apa tentang mengapa di perjanjian lama Tuhan itu senang sekali disebut dengan Tuhan atas 3 generasi. Dia menekankan berkali-kali, akulah Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, dan Yahweh Israel. Nah, itu artinya bahwa Tuhan kita itu sangat berurusan dengan keturunan. Ya, kalau kita membaca Alkitab kita ini adalah kitab generasi. Bukan cuma silsilahnya, tapi dari anak-anak itu terus harus dilanjutkan, nggak boleh putus. Maka itu sampai hari ini kita melihat di antara berapa negara di dunia yang sangat ketat dalam silsilah, maka Israel itu nomor 1. Mereka itu stambumnya itu bisa sampai berapa banyak generasi itu bisa diikuti, dan mereka itu memang diberi keahlian untuk memperhatikan generasi mereka. Ini kawin dengan siapa ditulis terus, dan itu memang Alkitab ajarkan. Nah, itu artinya sampai hari ini juga Papa itu ingin disebut dengan 3 generasi ini. Kalau ini berlanjut terus, maka itu nggak pernah putus. Kalian semua sudah punya anak. Walaupun anak kalian ada yang perempuan, nggak ada yang laki, tetap akan Tuhan sebut dengan cara yang sama. Misalnya, Hokmin, anak pertama nama siapa? Abigail. Nah, kalau mereka 2 adalah keluarga yang takut akan Tuhan, maka mereka akan mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan nanti kalau Abigail menikah dengan si A begitu, dan ternyata Abigail juga takut dengan Tuhan, termasuk suaminya. Lalu mereka punya anak. Misalnya anak mereka namanya Yosua, misalnya begitu. Dan Yosua itu juga takut akan Tuhan, karena Abigail dengan suaminya mengajarkan itu. Nah, kalau itu terjadi, maka Tuhan pun bisa disebut. Inilah Tuhannya Hokmin, Tuhannya A, dan Tuhannya Yosua. Ngerti maksudnya? Nah, nanti si A itu akan mengajarkan pada Yosua. Yosua menikah, akan punya anak lagi. Hokmin terputus, aku si A, langsung Yosua, dan siapa lagi? Ngerti nggak maksud ini? Nah, inilah penilaian surga terhadap kekristenan kita. Maka itu mengapa setan begitu merusak keluarga, supaya generasi berikutnya itu rusak. Ya, saya bangga pada kalian ada di sini anak-anak. Luar biasa bisa ikut papa mamamu. Nah, biarlah kita semua yang lain juga begitu. Memperhatikan ini. Dan itu hanya terjadi kalau kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Saya ambil contoh 1. Kita buka dalam 2 Tawarikh pasal 17. Ya, ini salah satu contoh saja. 2 Tawarikh pasal 17. Mulai ayat yang kedua saya akan baca. 2 Tawarikh 17 mulai 2. Kronika. Atau mulai 3 ya. 2 Tawarikh 17 ayat 3. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Kita tidak tahu langsung, kalau kita mau hitung bisa, dari Yosafat ke Daud itu berapa banyak generasi. Dan yang luar biasa, Yosafat bisa mengikuti iman yang dimiliki oleh nenek moyangnya. Menurut saudara, bagaimana caranya? Kok bisa itu terjadi? Ayo cepat jawab. Menurut saudara bagaimana kok bisa terjadi? Padahal Yosafat nggak pernah ketemu Daud. Jaraknya sudah berapa ratus tahun itu. Karena tertulis. Bukan cuma karena tertulis. Kalau tertulis masih agak apa ya, kita ragukan. Ada cara yang lain sebagai keluarga. Oh, diajarkan. Iya, diceritakan terus. Diceritakan terus. Oke? Tolong bacakan salah seorang Ulangan 6 ayat 7. Ya, Ulangan 6 ayat 7. Ya, Deuteronomi. Ya. Kita belum selesai, nanti kembali lagi ke 2 Tawarikh. Itu bagus sekali. Ulangan 6 ayat 7. Ada satu tempat yang paling bagus yang Papa ajarkan kepada kita. Silakan dibaca salah seorang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Dan membicarakannya apabila engkau duduk. Stop, sampai situ dulu. 3 yang lain baca di rumah nanti. Waktu berjalan, waktu di tempat tidur, waktu bangun. Nah, yang luar biasa itu waktu duduk di rumah, saudara. Ada 2 perintah yang penting di situ. Yang pertama, ajarkan berulang-ulang. Jos, Sam, Rebecca, ini cuma ngomong ya. Anak-anak harus mengerti ayat ini. Kalau suatu kali papa mama marah,
Lalu papa mama berkata, sudah berapa kali nih mama ngomong sama kamu? Anak-anak jawab, belum berulang-ulang mah. Harus itu. Ya, belum berulang-ulang. Nggak bisa. Terus yang kedua, ini yang kedua penting. Dan membicarakannya. Ada yang bawa bahasa Belanda nggak? Itu apa ya? Bahasa Belandanya apa? Membicarakannya ini penting. Ya. Imprinted apa itu artinya? Oh, lebih masuk gue. Luar biasa ya. Nah, saudara, kata membicarakan itu yang saya temukan. Semua anak kecil itu punya hak bicara. Ngerti nggak maksudnya? Semua anak kecil itu punya sesuatu ingin diutarakan. Nah, sangat jahat kalau kita tidak pernah memberi kesempatan mereka untuk bicara. Beri kesempatan. Maka itu kalau ada anak-anak berontak pada orang tua waktu masih kecil ya, matanya melotot gitu misalnya, melawan. Sebetulnya mereka itu cuma ingin ngomong sesuatu. Tapi kita nggak pernah dengar dia. Nah, maka itu duduk di rumah. Ini tidak pernah terulang lagi setelah anak itu besar. Setelah anak itu umur belasan tahun, kita baru sadar, kenapa kamu sering pulang malam? Besok papa mau kamu di rumah. Telat. Ngerti maksudnya telat? Sudah nggak bisa. Mereka sudah punya dunia sendiri. Nah, duduk di rumah itu dari umur 0, waktu masih bayi, baru lahir, sampai kira-kira umur 10-an. Itu waktu emas. Waktu kita duduk di rumah, kita mengajarkan itu berulang-ulang. Dan mendiskusikan dengan anak-anak itu. Nah, kalau ini terjadi, maka percayalah sebagai orang tua, kita akan tenang kalau mati. Artinya kita nggak akan khawatir tentang anak-anak itu. Sebab kita sudah mewariskan iman. Ya, mewariskan iman kepada mereka. Oke? Kembali ke pasal 17 2 Tawarik tadi, ayat yang keempat. 2 Tawarik 17 ayat yang keempat. Mengapa Yosafat bisa begitu setia mengikuti iman nenek moyangnya, leluhurnya? Ya, nggak menyimpang, tidak mencari Baal-Baal. Pada zaman itu Baal luar biasa. Kalau saya khotbah ayat ini di banyak keluarga yang lain, saya bilang nggak mencari internet. Betul nggak? Sekarang ini internet itu jadi idola, betul. Jadi dewa buat anak-anak itu internet. Bahaya sekali. Kita nggak bisa ngelarang mereka. Betul? Itu sudah kebutuhan. Nah, bagaimana anak-anak kita tetap mengikuti Tuhan? Ayat yang keempat, itu bagus sekali. Melainkan mencari Tuhan papanya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Khususnya papa-papa di sini. Sam, Josh, kalau kamu jadi papa suatu hari, ingat ini. Siapa yang kita tuhankan, anak-anak kita akan ikut itu. Saya beri contoh, ini contoh di Indonesia. Banyak orang Indonesia itu menjilat pejabat. Ngerti maksudnya? Punya kenalan jenderal, nanti gubernur, itu siapa. Ketika anak-anak kita tahu, ini contoh saja. Ketika anak-anak kita tahu, kita punya masalah berat, anak pasti ketakutan. Atau kita telepon seorang jenderal, anak itu dengar, tapi nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Berapa hari kemudian, masalah selesai. Percayalah, anak kita belajar bahwa Tuhan papanya adalah jenderal itu. Tapi kalau kita begitu dalam kesulitan, lalu ngajak berdoa sekeluarga, luar biasa. Anak kita sampai kita mati, sampai mereka tua nanti pun tetap akan ingat siapa Tuhannya papaku. Maka itu ayah-ayah, papa-papa, kita harus tahu dalam semua kesulitan itu. Dan ini terbukti di pasal 20. Kita lihat pasal yang ke-20. Iya, masih kronikal. Pasal yang ke-20. Saya baca mulai ayat 1. Ya. 2 Tawarik 20 mulai ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Tiba-tiba aja datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi.
sudah dekat dengan kerajaan.